terbang ke sana kemari, mengenal berbagai destinasi dan banyak pilihan kuliner. Nah, gimana caranya video-video saya itu bisa jadi dongeng buat teman-teman yang nanti nonton, freelance, bikin-bikin. Dulu mah kayak bikin kalender, bikin poster Sumpah bikin gitu-gitu. kalender Iya. terus Bikin undangan buat temen nikahan kayak gitu-gitu. Karena menurut saya setiap tempat itu punya kesan. Udah tahu ini tuh bakal nabrak gitu. Cuman pilihannya dua, apa? mati apa hidup nih. Hai Sobat Ngariung, kembali lagi dari podcast Telkom bareng sama seseorang yang menginspirasi. Semoga bisa menginspirasi juga buat kamu yang sukanya jalan-jalan, karena sekarang saya udah bareng sama Kang Arsal Bahtiar. Hai. Kalau kamu buka YouTube-nya seru-seru banget, jalan-jalannya banyak banget, atau enggak buka Instagramnya itu juga keren-keren juga video-videonya. Hari ini Ratu bakal ngobrolin banyak jalan-jalan sama Kang Arsal, tapi pengen tahu dulu Kang Arsal waktu dulu berawalnya dari mana sebelum sering jalan-jalan, bikin video-video bagus gitu. Jadi awal mulanya dulu tuh pas apa ya, mungkin langsung pas udah di Bandung aja ya. Yang setelah kerja di Jakarta bosen segala rupa dengan rutinitas Jakarta dan rutinitas pekerjaan agensi, kan pasti tahu Wow. lah. Tahu banget betapa beratnya. Nah, jadi kuliah udah diterpa begadang, Terus kerja diterpa begadang lagi gitu. aduh, jadi apakah saya anak buah Bang Roma? Nah, Begadang jangan begadang. Jadi akhirnya saya memutuskan balik lagi ke Bandung karena emang Bandung terbaik. Wow, tapi emang nyaman banget kan Ya, di Bandung nyaman. ya. Berarti awalnya dari kerjaan di office dulu, Office terus di dulu. Bandung juga awalnya sempat kerja office dulu ya. Ya, jadi Bandung nganggur juga dulu. Nganggur. Nganggur, Oh, oke. terus ikut-ikut acara sosial gitu. Social Sambil movement. biar ya istilahnya dulu nyari perbanyak link lah, Iya, biar banyak bener. kenalan. Entah misalkan di acara itu ada biasanya kan yang ikut-ikut tuh kayak orang-orang yang kerja di mana, kerja di mana kan siapa tahu ada lowongan pekerjaan. Iya, Mindset saya betul. dalam waktu itu kayak gitulah. Pokoknya ikut acara sosial, nambah teman, nambah relasi, siapa tahu ada link buat kerja. Bagus Karena banget kan tuh pemikirannya kayak karena gitu. dulu kan wah ini mau kerja apa nih gitu kan. Karena bingung juga dari Jakarta udah kayak gitu, terus basicnya juga memang digital. Betul. Terus masa kayak gitu lagi sih di Bandung? Awalnya mungkin ada kepikiran kayak Awalnya gitu ya. kayak gitu. Nah, terus setelah acara sosial itu aku sempat freelance aja nerima kayak entah itu seputar desain, terus foto atau video. Nah, aku ngerjain tourism branding gitu, Oke. branding pariwisata di Jawa Barat juga di Purwakarta. Oke. Nah, kurang lebih itu pengerjaan kontennya tuh memakan waktu sampai 6 bulan lah. 6 bulan bikin Instagramnya, website, YouTube, pokoknya untuk media digitalnya Purwakarta lah waktu itu. Nah, Oke. setelah itu selesai, balik lagi ke Bandung. Waktu itu masih ngekos lah di daerah Cikutra. Wah, anak kosan nih. Iya, anak kosan. Ya gitu. dari dulu sih, dari kuliah ngekos juga, cuman pindah-pindah kan. Oke. Dulu Basicnya orang mana sih sebenarnya? saya dari Pemalang. Dari Pemalang. Iya. Pantesan kemarin jalan-jalan ke Pacitan ya. Masih Jawa-Jawa juga kan? Iya, kalau Pemalang Pacitan? Jawa Tengah, cuman orang tua di Bandung. Oh gitu. Ibu asli Bandung. Kalau ayah di Magelang, di Jawa Tengah. oke. Di Sunda sama Jawa lah. Iya. Suka. Terus Terus tadi sampai mana ya? sampai digital branding 6 bulan tuh sempat Iya. bikin-bikin. Jadi ya ke Bandung lagi, akhirnya ada lowongan tuh dari dulu sempet dari kuliah tuh kan emang suka jalan-jalan dan sempat kepikiran wah ini suatu saat kayaknya harus kerja di tempat ini nih. Oke. Karena hobinya ini, terus nanti siapa tahu dapat yang gratisan nih produk dalam artian. oke. Nah, akhirnya ada lowongan. Anak kosan ya, suka Ya. gratisan gitu kan. Ada lowongan kerjaan dari salah satu brand perlengkapan luar ruang. Saya coba apply di situ desain grafis. Akhirnya yang namanya rezeki akhirnya masuk juga di Gak situ. kemana ya rezeki Nah, ya. Terus tapi di situ juga menurut saya ada sisi orang dalam juga. kenapa tahu dari mana ada sisi orang dalam? Karena sebelum aku melamar ke situ tuh brand tersebut ngadain kayak aktivasi lah. Oke. Pelatihan sekolah gunung hutan. Nah, aku pernah ikut tuh di acara itu. Di situ. Dan beberapa kali
kenal dengan orang-orang yang ada di situ. Jadi pas aku ngelampirin di CV, aku masukin tuh sekolah Gunung Gutan by brand tersebut. Oh, itu nilai plus sih sebenarnya, dan itu balik lagi sama rencana yang tadi, membangun link dan networking, Ya, bener terus kan? pas ada sesi interview kan biasa kan, HRD, user, ya banyak lah gitu. Iya. Akhirnya saya ketemu orang yang waktu itu ketemu juga di acara itu, Oh, oke. salah satu tim marketingnya. Nah, terus akhirnya ya udah diterima dan kerja di situ. Oke, jadi itu awal mulanya nih ya, Sobat Ngaryong, awal mulanya kerja di situ, terus kerja di situ juga awalnya back office dulu kan? Back office dulu Back office sebagai dulu. desainer grafis, kadang-kadang dokumentasi foto, video, Oke. terus bikin konten-konten iklan buat produknya juga. Terus kan Jadi terus sebut produk bisa luar buat loh. TED. terus Ya kan suka ada roadshow gitu buat promosi gitu. Akhirnya kan saya sering diajak buat pertama ya paling utama dokumentasi sih. Nah dari situlah kayak wah ini petualangan dimulai nih. wow, bener-bener petualangan Jadi dimulai. kayak seneng kalau ada dinas luar tuh kayak wah jalan-jalan juga akhirnya gitu. Oh, sama kayak yang dulu dimimpikan nih, kalau jalan-jalan bakal jadi kerjaan, akhirnya Ya. jadi kerjaan. Dari yang saya dulu penakut naik pesawat, Sumpah. penakut naik pesawat gitu, Terus sampai akhirnya wah udahlah bodo amat gitu akhirnya. Ya mau udah bisa gimana lagi? pasrah karena dia udah kebiasaan akhirnya Ya kan. mau gimana lagi akhirnya wah terbang ke sana kemari, mengenal berbagai destinasi dan banyak pilihan kuliner akhirnya gitu. Nah dari situ kan sering kadang sembari bekerja sembari bikin konten buat pribadi, entah itu foto-foto buat tentang landmark di suatu daerah atau foto-foto tentang landscape-nya dan segala macem. Seru banget ya, jadi sambil kerja jalan-jalan terus colongan bisa bikin konten buat kita juga. Terus ketemu orang-orang baru di daerah sana ataupun pemateri yang dibawa dari brand, misalkan brand ambasadornya kan jadi kenal gitu ya. Dari situ makin banyak lah teman, terus aja itu berulang-ulang, hampir setiap bulan pasti ada penugasan gitu. Oke. Jadi sekarang akhirnya back office-nya udah jarang karena lebih sering penugasan. Iya dulu kayak gitu, jadi pulang ya hanya buat editing, terus ngerencanain bikin apa, syuting lagi, kadang syutingnya di outdoor juga. Ya gitu aja terus diulang-ulang. Tapi pada saat editing nih, kira-kira kalau pas editing lagi di luar ruangan atau enggak masih dinas luar gitu, Betul. ribet nggak? Karena kan dengan segala perlengkapan, terus kalau editing kadang-kadang harus ada moodnya gitu nggak sih? Iya, ya itu sih ya yang jadi salah satu tantangannya kan. Ah, 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 ah. Kalau berpergian orang-orang bawanya satu tas, biasanya saya 2 tas. Tas pakaian sama tas perlengkapan buat bikin konten. Perlengkapan tempurnya Ya, ya. Oke. kadang ada juga kita harus apa ya namanya live update. Oke. Jadi kayak misalkan event hari itu setidaknya ada update untuk Instagram Stories, untuk ya sosial media. Nanti pas pulang seminggu kemudian bikin yang agak durasinya panjang buat di YouTube. Oke. Kayak gitu sih. Jadi pada saat hari H di sana, jadi bikin teasernya dulu ibaratnya betul, kan. kayak gitu. Dan pasti bawa kayak modem internet gitu. Selalu bawa. Berarti selalu bawa? Biasanya sih aku suka bawa kalau nggak tethering dari HP, bawa Orbit. Oh, jadi bawa Orbit karena kalau pas lagi kayak gitu Orbit tinggal colok terus Tinggal colok. sinyalnya juga oke ya. Sinyalnya udah 4G. Tuh Udah kan, Sobat Ngaryong. enak lah, kenceng buat upload ataupun download. Iya, oke. Dan itu juga memadai untuk bekerja ya berarti ya, Kang? Sangat memadai. Oke, dan itu tantangannya. Tapi ini juga jadi pertanyaan buat aku. Kalau tadi Sobat Ngaryong aku sempat tanya sama Kang Arsal, sebenarnya pada saat jalan-jalan menjadi konten kreator itu kan susah ya. Pada saat betul. jalan-jalan kita mau senangnya ya udah jalan aja santai. Tapi kalau jadi konten kreator kan tetap aja harus cari stok foto, stok Bener. video. Kan jadi kerasa nggak sih vibe jalan-jalan atau vibe liburannya? Itu sangat benar sekali. Ya, biasanya Ini kan kayak curhatan yang dikorek ya jadinya ya. sebenarnya kalau di sosial media kan banyak banget tuh orang-orang yang komen, oh enak Enak banget ya banget. jadi Bener. Mas Arsal, jadi Kang Arsal. Dalam hati, ayo ikut gitu. Padahal Iya. tidak seenak Iya, itu padahal kan. tidak seindah Mudah. di Iya. gambar gitu. Aku bukan tipe orang yang asal sambung gitu. Iya. Jangan sampai nyambung tapi sebenarnya nggak match, nggak Ya, jadi connect gitu. prinsip aku kan kayak dulu
aku kecil. Ah, Waktu aku kecil ketika mau tidur tuh selalu dikasih dongeng sama ibu ah, ataupun ayah gitu kan. yes. Nah, gimana caranya video-video saya itu bisa jadi dongeng buat teman-teman yang nanti nonton. Nah, jadi Wow. benar-benar harus dipikirin alurnya. Jadi orang tuh nggak kerasa walaupun itu durasinya nanti sampai 1 jam 30 menit. Dia kayak lagi didongengin. Jadi tahu-tahu beres gitu. Oke, tapi aku pengen tahu nih dari seorang content creator, sebenarnya untuk bikin satu video yang oke ditonton itu durasinya berapa menit sih? Paling pas ya? Kalau menurut saya, pengalaman saya pribadi sih minimal 8 menit. Minimal 8 menit. Terus Oke. mungkin kalau paling panjangnya ya 30 sampai 45 lah. Kenapa di minimal 8 menit? Kalau 8 menit sebenarnya kan salah satu main YouTube kan biar ada ads masuk. Ya, Nah, jadi udah lewat 8 menit Kalau ya? udah 8 menit itu kita bisa masang banyak iklan Oh, untuk si oke. YouTube-nya. Kalau kita di bawah 8 menit itu cuma 1 iklan di awal. Oke. Nah, itu sih sebenarnya. Oh, Terus itu kan jadi tahu kan sobat Karyung. nggak Terus- terlalu ini juga, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Oh, kalau 8 menit Ya itu. kan kalau pendek udah aja kita nonton di Instagram. Iya, Kayak benar-benar kayak. cuman semenit 2 menit. Apalagi sekarang Instagram kan udah bisa durasinya panjang kan. Iya, betul. Jadi ya kalau saya sih dibagi-bagi. Misalkan media utama video yang lengkap saya taruh di YouTube. Betul. Terus media lain kayak Instagram, TikTok, Twitter itu bikin gimmicknya, Gimmick. teaser Teaser video, Kadang iya. aku bedain tuh. Oh, Kalau di gitu. TikTok kan suka yang dilebih-lebihkan atau yang di apa ya, orang bilangnya wah ini berlebihan. Ya dilebih-lebihin lah kalau Tapi di emang orang tuh senangnya kayak gitu. ya kalau gitu di TikTok kan? aku gituin karena formula Jadi ada joget-joget gitu di lebih Enggak. mau digituin. aku Oh, di terus- TikTok hampir nggak ada sih Oh, malah iya, nggak ada tetap- joget-joget. iya kan? Semua kontennya tetap sama, cuman oke. treatmentnya beda. Kalau di TikTok selalu aku lebih-lebihkan ya, misalkan wow ternyata di sini bagus banget ya gitu. Oke. Dilebih-lebihin lah bahasanya. Kalau di Instagram lebih kalem. Ya soft. sesuai aja, misalkan di kemarin saya di Danau Toba vibes tentang etnik banget. Ya aku kasih liatnya yang etnik gitu. Tapi kalau di TikTok oke. saya ngikutin tren aja. Tren dari TikTok. Kadang lagi tren lagu jedak jeduk, aku pakai lagu jedak jeduk. Oke, karena ngikutin media platformnya juga kayak apa. Kalau Instagram sama Twitter aku samain. Gitu. Oke. Dia aku bagi-bagi nih dari satu konten, media utamanya di YouTube, sisanya di media yang kecilnya buat ngedirect mereka nonton ke sana. Ke gitu. YouTube-nya. Terus gimana nih Kang Arsal untuk nge-maintain dari YouTube-nya, TikTok-nya, Instagram-nya, ribet nggak sih? Seribet apa nih jadi konten? Udah mana bikin videonya sendiri sambil kerja, ngedit sendiri. Ini gila banget sih, gila ini banget. juga- Iya kan? Terus Ini maintain semuanya sendiri. Aku nggak ngerti karena biasanya orang tuh ada timnya. Betul. Jadi ini salah satu pesan buat kawan-kawan yang mau jadi konten kreator. Nah, benar. Yang Ini masuk real langsung ya. ke tips nih. Iya, langsung masuk ke Masuk tips. ke Ini tips. yang real loh. Kita Jadi, kasih tahu. Buat kawan-kawan yang mau jadi konten kreator, yaitu kita harus multi talent gitu. Kita harus bisa jadi orang marketing. Bagaimana caranya kita bisa menjual diri sendiri dan bisa memarketingkan Marketingkan. konten kita. Betul. Selain kita harus dagang kita juga harus bisa dagangin konten kita gitu. Kedua, kita juga harus bisa menjadi seorang produser. Gimana caranya? Kita mau bikin konten apa lagi nih? Nyari ide apa lagi? Menulis. Nah itu juga harus punya Jadi kemampuan. content writer juga Nah, kemampuan untuk Setidaknya kalau kita nggak writing. bisa menulis naskah film yang panjang, caption juga kan butuh skill. Betul. Gimana betul. caranya orang, oh penasaran nih gitu. Iya, iya, iya. Jadi marketing, produser, jadi penulis, Content writer. kita harus tahu setidaknya tentang audiovisual, tentang pengoperasian kamera, bagaimana cara mengambil audio yang baik, ambil gambar yang baik. Terus terakhir post productionnya kita harus bisa editing, terus rekaman voice over misalkan, iya. terus skill kemampuan pemilihan lagu. Misalkan kita lagi sedih, lagunya harus menyesuaikan kan. Iya dong. Kita harus lagi fun, traveling, lagunya harus menyesuaikan. Terus yang terakhir setelah semuanya selesai, kita harus mengemas konten tersebut. Gimana caranya orang suka bikin konten marketingnya, terus bikin gimmick-gimmicknya. Jadi ya semuanya harus paket komplit gitu. Ya itu tantangannya. Jadi kadang orang, gimana Kang pengen jadi konten kreator gitu. Ya kalau saya sih ya mulai aja dulu gitu. Iya sih benar ya. Nanti Kadang orang dia tuh bakal tahu nemu gitu. sendiri, nemu sendiri formulanya sendiri formulanya gitu. kayak apa. Kalau aku kan basicnya dari dulu DKV juga sempat belajar namanya advertising and design gitu.
bagaimana membuat desain yang menjual gitu. Bukan desain aja yang bagus, tapi desain ini Desainnya menjual menjual. gitu. Oh, oke. Nah, jadi dari situ udah sempat tahu lah tentang integrated marketing, dari mulai media yang tergasi, terus bahasanya seperti apa, ditambah sempat kerja di brand. Jadi sempat tahu kemauan brand tuh seperti apa tahu dari sisi brand. pengelolaan, terus tahu juga brand butuh orang-orang kayak gimana. Ternyata dari semua yang udah saya lalui, kerja di Jakarta, magang di Jakarta ke Bandung, jadiin aku ini celah gitu. Oh, ternyata kedepannya brand tuh bakal butuh orang kayak gini. Gak mungkin semua konten dibuat di in-house, harus ada orang lain juga. Oke. Nah, kayak gitu. Itu dia ya. Jadi yang paling pasti kalau yang tadi aku tangkap dari pengalaman kerja di mana, Betul. link dan networking semuanya disatuin. Terus kemampuan dari Kang Arsal sendiri yang nggak pantang menyerah untuk terus belajar sampai Betul. akhirnya punya proses. Kan kebayang ya Sobat Ngariong kalau bisa moto, bisa video, tapi kan akhirnya belajar lagi jadi content writer, Betul. belajar lagi sama voice over, Betul. taste of musicnya juga dipelajarin, bener kan? Jadi nggak mungkin tuh ada orang yang atau nggak baru bikin konten tapi pengen subscribernya banyak gitu. Betul. Karena kalau aku boleh tahu nih Kang Arsal ini mengawali jadi content creator dari tahun berapa? Kalau content creator mungkin jadi dari kuliah sih, dari semester pertengahan kuliah kan. Ah, Itu oke. udah ibaratnya udah dapat banyak pelajaran lah dari kuliah gitu, terus aku terapin, kadang jadi freelance, bikin dulu mah kayak bikin kalender, bikin poster Sumpah, bikin kalender, iya, terus? bikin undangan buat temen nikahan kayak gitu terus magang. Akhirnya ya semenjak 2013 kalau konten kreator, tapi Oke. waktu pada saat itu belum ada iya. istilah konten kreator. Namanya tuh belum konten kreator kan? Ya dulu mah ya freelance aja, desainer atau mau bikin apa gitu akhirnya. Nah, istilah konten kreator ini sebenarnya aku dapetin dari orang lain menyebut saya konten kreator. Terus aku nyari konten kreator tuh apa? Oh, konten kreator ya orang-orang yang membuat konten Iya, apapun iya. itu gitu. Entah itu musik, tulisan, berita, kayak wartawan juga bisa dibilang konten Konten kreator. kreator karena dia mengolah kan. Terus penyiar radio konten kreator. Hampir Oke. semua orang tuh konten gitu. Punya sebenarnya semua Iya. orang punya kontennya tapi tergantung mau diolahnya yang bagian Betul, mana. bagaimana kemasannya gitu Iya, kan. iya. Kayak gitulah. Jadi waktunya lama juga ya untuk cukup sampai lama. Jadi sekarang ya. 2013 sampai sekarang 2022. Wow, perjalanan. Sebenarnya yang udah mulai kerasa gitu, maksudnya kerasa hasilnya tuh 2019 lah. Oke. 2019 2020 itu yang oh ternyata saya tuh di sini gitu. Oh. Kalau dulu kan kerja kayak ya udah kerja aja Sambil kerja karena aja. butuh gitu. Ya. Butuh untuk memenuhi sendiri ataupun orang tua gitu kan. Jadi dulu mah hanya sebatas kerja buat menghidupi gitu. Kalau sekarang kayak oh saya dunianya di sini nih gitu. Oke. Sekarang kalau kerjanya udah sesuai dengan passion, sesuai dengan apa yang disukain sampai akhirnya formulanya dapat, Iya. rezekinya juga ikutan datang Betul. sendiri, benar nggak sih? Dan perjalanan apa yang paling susah pada saat membuat konten? Kemana? Coba aku pengen tahu. Kalau bikin konten paling susah ya gunung. Gunung paling Menurut susah. saya gunung. Kenapa? Karena naik gunung dulu beneran itu. Pertama apa ya? Nggak semua orang bisa lah menurut saya kalau bikin konten ke gunung. Pertama tuh kita udah capek gitu. banget Bawa kerasa, beban. kerasa. Gimana caranya kita meminimalisir beban kan kalau mau bikin konten. Iya. Tapi masih terasa berat gitu. Kita harus jalan. Bayangin udah bawa beban berat ngelangkah, masih harus ngerekam gitu. Nggak ngebayang sih. Aku Terus aja orang kalau naik lain gunung, masih bisa, ibaratnya orang lain sampai tenda itu bikin tenda istirahat. Aku masih harus ngonten. Gimana caranya orang lain? Oh, suasana tenda tuh gini. Oh, masak-masak di gunung tuh gini. Kan orang lain orang lain cuma lihat. iya. Aku di jalan Padahal itu. semua itu kita selalu mengalah gitu. Kita abadikan, makan juga, masak kita rekam, udah mateng, yang makan mereka dulu. Padahal Aku ya, juga lapar. Jadi ya kita beresin dulu, baru kayak gitu. Terus kedua masalah baterai. Baterai kita nggak bisa Ngecas ya. ngecas. Terbatas lah, kita harus bisa memanage. Oh ini cukup deh. Udah kita harus bisa merasa cukup gitu. Walaupun di gunung tuh semuanya bagus. Mau cuacanya hujan, terang semuanya bagus karena itu jadi konten gitu. Iya benar-benar. Ya kan? Terus yang ketiga berhadapan dengan cuaca. Iya, kita nggak pernah tahu. Ya mau hujan, mau panas, ya kita terjang gitu. Iya. Terus yang terakhir kita tuh berkegiatan dengan bahaya gitu. Iya, karena Kegiatan mungkin yang penuh aja bahaya iya, gitu. pada saat ngerekam kita nggak tahu kanan Nggak tahu. kiri kayak ada jurang atau apa kan gitu ya.
Iya betul, berarti memang banyak yang harus di planning ya. Dan aku rasa Banyak. kayaknya Kang Arsal ini tipe orang yang penyabar ya. Apa dipaksa sabar nih? Gara-gara lagi Sebenarnya ngonten, terus orang udah pada makan duluan kan. Terus dia masih belum makan gitu. sebenarnya ilmu sabar belajar terus sih dari dulu Oh sampai oke. sekarang. Kadang It sabar, depends, tergantung. kadang enggak. Karena itu Oh kadang sabar enggak. belajarnya paling lama kayaknya ilmu sabar. Nggak akan pernah selesai kayaknya ilmu Iya sabar. benar. Tapi seenggaknya bisa menurunkan ego pada Betul. saat ngambil konten dan menyuguhkan itu untuk audiensnya dari Kang Arsal sendiri ya. Tadi aku udah ngobrolin tips, terus udah dapat banyak tips juga ini Sobat Ngariung dari Kang Arsal. Terus yang paling apa ya, yang paling berkesan, nah aku belum dapat nih. Kalau tadi yang paling susah kan? Kalau paling susah kan udah jelas Udah, gitu ya. tadi gunung. tuh Tapi banyak kalau banget. yang berkesan itu aku nggak bisa jawab. Kenapa? Karena menurut saya setiap tempat itu punya kesan. Ah, Nggak oke. bisa kita Beda-beda ya, Pak. menspesialkan, nggak bisa. Ah, Karena oke. semuanya nggak usah semua tempat deh. Satu tempat yang sama, misalkan kita naik gunung A. Ke gunung A sama misalkan sama si siapa, keduanya sama siapa, itu juga beda. Akan beda, betul. Jadi kayak betul, semua betul. tempat menurut saya mempunyai kesan gitu. Ah, oke. Cuma menurut saya kayak ada satu perjalanan yang membuat saya tak terlupakan gitu, sampai sekarang gitu. Jadi adalah satu baru tahun kemarin lah, 2021 pergi ke daerah yang cukup jauh gitu, ke Turki. Oh iya aku lihat Iya. tuh foto-fotonya. It's my itu dream, Oh, gitu. it's my dream banget. Jadi menurut saya itu dari semua perjalanan yang berkesan, ini yang kok paket komplit dan tak terlupakan gitu. Pertama kita dapat semua keindahan yang ada di sana. Terus kita jadi bisa lihat salju, bisa megang salju. Iya, itu kayaknya impian semua orang Iya. tropis nggak sih? Ya, Megang salju betul. bener kan? Karena di negara kita nggak ada. Pasti padahal sebenarnya kalau kita udah megang salju di sana dingin banget Ya, terus sebenarnya. kita tinggal bawa minuman dibuat di situ. Esnya udah komplit gitu ya. Jadi kayak mau bikin es campur Ya. tapi esnya udah ada gitu. Tapi di situ pas bikin konten juga nggak enak tuh. Ah, Serba kenapa? salah. Karena Kan pakai sarung tangan. Oh iya, susah tuh bener. mencet. Dilepas gini, Dingin, dingin, nggak dilepas susah mencetnya gitu. Oh, Jadi oke. wah gimana nih gitu. Ya akhirnya kadang dilepas, kadang enggak gitu ya. Nah, terus setelah udah keliling, kita kan rencana 10 hari di sana. Ya. Keliling dari Istanbul, Pamukkale, terus ke Kapadokia. aduh, Yang lagi it's rame my dream. kemarin Oh, gitu. Iya dong. Pulang dari Kapadokia hari 7 main ski di gunung yang salah satu tempat ski terkenal di dunia lah gitu. Pulangnya kecelakaan yang nggak disangka-sangka gitu. Jadi kayak aku tuh kayak mimpi apa gitu, kecelakaan. Maksudnya aku nggak di Indonesia aja hampir nggak Aman. pernah merasakan kecelakaan seberat itu gitu. Kecelakaannya gimana emangnya? Jadi pulang main ski abis main balon, naik balon terus pindah tempat, itu tuh mau ke Istanbul. Karena pesawatnya sore, kita ke tempat destinasi lain dulu main ski. Udah oke. main ski, nah pas main ski tuh badai. Wow, Badai salju. wow. Kalau di Indonesia kan mah angin yang kencang gitu ya, terus hujan, itu mah es aja jatuh. Ah, oke. Akhirnya berhenti, kita masuk ke tempat makan sambil nunggu reda. Sekitar 1 jam 2 jam lah. Akhirnya reda juga tuh. Tapi kendaraan kita pakai bus gitu udah ketutupan salju kan, tahu kan kayak Iya, jadi nggak susah. berbentuk gitu. Iya. Nah itu dibersihin sama petugas di sana sampai tempat parkiran yang kita nggak bisa lewat dipakai bulldozer gitu, Ini dulu, kerok dikerok dulu. Sampai akhirnya udah tuh selesai semua. Akhirnya kita lanjut perjalanan. Oh, jadi bukan pada saat ski Enggak. kecelakaannya. Oke. Pulang. Nah, itu tuh jalannya kurang lebih mirip kayak kita mau kemana ya? Naik-naik ke atas ke Pangalengan kali ya. Oh, oke, belok-belok Naik gitu ke atas gitu. Nah, pulangnya kan turun. Nah, pas perjalanan pulang badai salju tuh datang lagi. Gila, terus nggak Susulan. kelihatan. Nah, terus wah mulai jalan. Posisi kita lagi turun. Mulai nggak kelihatan dan pas mau direm itu bener-bener nggak bisa. Jadi nggak kita bisa direm. blong, Remnya nggak blong. tapi nggak bisa Karena ngerem, licin. Ya kayak kita jalan di atas es. Oh iya, Kan iya, licin. Iya, licin. Kalau kita pegang belut, Iya, nah kan licin licin banget, gitu ya. Jadi Wah, gila kalau sih. direm sebenarnya secara logika ban itu udah berhenti. Cuman karena posisinya turun, dia kan ngeglosor Tetep gitu. aja. Nah itu kurang lebih 1 kilo, 1 sampai 2 kilo lah.
olengnya itu 1 sampai 2 kilo. Jadi kita tuh dibuat takut dulu, satu bus tuh dibuat Gila, takut. gila Apalagi sih. aku paling depan, kan bikin konten Ngeliat banget, iya terus sambil kayak, ngerekam gitu. Enggak, Oh, aku kira. aku di belakang supir dan aduh ini aku langsung ini bakal nggak enak nih gitu. Udah tahu ini tuh bakal nabrak gitu. Cuman pilihannya 2, Apa? mati apa hidup nih. Oh, Karena gitu di ya. sebelah kanan itu udah jelas kalau jatuh situ mati. Itu jurang puluhan meter, Gile. jurang pegunungan gitulah. Sebelah kiri tebing kayak kalau di sini bisa kayak Cadas Pangeran. Oh, Kan iya. jurang tuh. Jurang sama tebing, Nah, pas itu banget. oleng dari atas karena nggak bisa direm. Pada suatu ketika ada di depan belokan ke kanan, otomatis kan kita nabrak ke kiri. Iya, Karena kita biar nggak bisa belok itu. Bus tuh mau di belok kanan kiri dia lurus Tetap aja. aja. Ngelosor, ada nabrak tuh. Nabrak, Duar gitu. luka-luka semua. Wah, itu pas nabrak karena itu kan mental tuh. Sampai kaca itu pecah sama kita yang duduk di depan. Dari ini kan Ya, maju semua. kan nabrak tebing, terus ngeguling 3 kali si bos. Wow. Aku mental Gila, kena serem tebing, kena tebing gitu. Posisi tangan langsung gini. Terus yang saya salut sih di sana ini penangan apa sih daruratnya langsung datang, Cepet banget. langsung cepet datang gitu. Terus di situ aku langsung bingung pas diangkat dibawa. Aku sempat bikin video kok kalau mau nonton ada di Seriusan, kita harus nonton nih Sobat Ngaryong. video aku yang perjalanan tak terlupakan ke Oh, negara oke. Turki. Wow. Jadi aku bikin video itu pas itu dibantu sama orang ambulannya dibawa langsung tuh ke sana. Ya kan di sana bingung saya mau ngomong apa ya, nggak bahasa Inggris kan, Iya, bahasa iya. Turki. Tiba-tiba langsung disuntik. Sebenarnya itu kayak apa ya, yang biar nggak ngerasain sakit lah. Iya. Dipasang di leher, terus disuntik, suruh tiduran aku nggak bisa karena sakit. Waktu Iya, itu aku iya, belum iya. tahu itu Sakitnya kenapa. apa, Terus iya. dibawa ke rumah sakit dan itu ngebut si ambulan itu. Ngebut, aku di situ teriak-teriak. Masih Maksudnya, trauma. dalam hati aku tuh tolong ini jangan takut 2 kali gitu. Iya, Nanti kalau 2 iya. kali gimana Iya, ini? masa gitu Iya kan. masa 2 kali, terus kata dia tenang, maksudnya bannya udah diganti gitu, udah Oh, beda udah ban beda ternyata. ban. Oh, Akhirnya aku dibawa ke rumah sakit dan itu bener nggak ada yang kenal aku di rumah sakit. Dokternya siapapun. Aku cuman bermodalkan paspor gitu. Pas ditanya ini aku dari sini, diajak ngobrol bahasa Turki nggak ngerti. Aku cuman pakai HP. Dia Di-translate aku ada yang voice gitu kan. Dia ngomong apa aku giniin terus aku ngomong lagi gitu aja. Oh. Ngomongnya sama HP gitu. Kebayang banget sih kayak Iya. lah, udah sakit terus harus. Terus pada intinya ternyata dia mau ngebersihin kaca di sini. Oh, Jadi oke. sini kaca semua Iya, yang pada nancep. nempel-nempel ya. Mau bersihin kaca, terus udah itu mau dibawa ke ruang apa CT scan ya, CT scan radiologi. Nah itu baru ku kerasa sakit tuh karena tangan Udah suruh lama. dilurusin. Kok ini sakit banget kata Patah aku. berarti? Nah, terus pas kayak di fotokopi gitu, Ah, aku masuk ke ruangan, keluar tuh hasilnya. Ternyata ini di sini kan ada sendi engsel ini kan. Iya. Ini tuh lepas. Biasa. Oh, lepas sih bukan Remuk, biasa. bukan, kebagi 2, di sini engselnya kan kayak bola. Bola itu kebagi 2 dan lepas. Terus. Terus aku langsung istighfar lah, langsung Iya, nyebut gitu. Kok bisa gitu kata. Dari 23 orang, itu 6 orang yang parah, yang oke, patah gitu. Termasuk Arsal. aku karena di depan dan semua di depan. Nah, terus untungnya waktu aku lagi ngedon banget gak ada yang kenal, ada mahasiswa Indonesia yang datang. Oke. Yang kuliah di Turki, PPI. Tahu. Perhimpunan PPI, Pelajar Indonesia. yang lokasinya di Kayseri. Jadi aku kan di Kayseri waktu itu. Dia tuh datang dengan apa bermodalkan kemanusiaan, persaudaraan. Ya ampun, Jadi baik dia banget. tahu kayak misalkan kita di Indonesia masuk media nasional lah. Masuk media nasional ada turis dari Indonesia kecelakaan, Iya. parah gitu. Nah, mahasiswa ini tuh inisiatif bikin kan punya grup kan Iya. yang jumlahnya banyak. Dia ngasih lihat berita, terus dia punya inisiatif, dia datangnya ke kantor polisi, nanya ini kejadian ini korbannya ada di mana. Sama polisi dikasih tahu di rumah sakit A, B, C, D dan akhirnya disebar tuh. PPI semua. Nah, PPI datang 3 orang waktu itu. Terus aku langsung tenang tuh, wah akhirnya ada orang yang bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Iya, Setidaknya pasti, itu dulu, karena aku takutnya di tengah malam tiba-tiba kerasa sakit butuh apa kita nggak tahu, nggak ada yang susah kenal, gitu, iya, mau iya. ngomong juga lama banget harus pakai HP gitu. Oke. Terus aku, waduh gimana nih?
Udah Aku pasrah langsung ambil jadinya. keputusan ya udah. Soalnya kalau nggak dioperasi itu sakit, bener-bener sakit. Itu baru kerasa sakit setelah di rumah sakit. Waktu kecelakaan kan aku sadar tuh sampai di bawah rumah sakit nggak ada sama sekali pingsan. Wow, Jadi aku gila, bener keren. ngelihat benturannya ngelihat, kelemparnya ngelihat Shock nggak sih? Shocknya lama nggak? sampai sekarang. Dulu aku bawa motor, bawa mobil tuh ngebut. Sekarang nggak Sekarang berani. udah nggak berani. Karena udah tahu rasanya benturan tuh wah sakit. Kayak apa Kayak gitu. Akhirnya aku di situ harus dioperasi, ya udah. Kalau nggak dioperasi dalam hati saya kan bakalan sakit gitu. Terus apalagi aku orang paling takut sama jarum. Oh, terus tuh ribet Dari gitu SD dong. kalau ada imunisasi tuh kabur gitu. Kalau vaksin kemarin? Vaksin karena aku udah operasi Oh, oke. dan itu nggak sakit, lebih sakit operasi. Ya iya dong. Kalau vaksin menurut aku nggak kerasa gitu ya. Ya udah jarum vaksin tuh nggak kerasa dibanding ya, operasi. dibanding operasi Iya kemarin dong. gitu. Terus aku akhirnya ngabarin keluarga kan, jalan satu-satunya. Waktu itu jamnya kan terpaut jauh. Waktu saya di sana mau operasi, di sini masih tengah malam. Iya, Jam iya, 1 iya. jam 2. Aku nelpon gak ada yang diangkat. Akhirnya aku nelpon temen yang di Bandung. Intinya aku bilang coba nanti kalau udah pagi kan dia belum tidur. Kasih Kasih tahu tahu, keluarga tapi jangan kasih orang tua. Iya, orang Kok- tua ya. Ya katanya udah firasat, cuma ya orang tua berpikirnya positif kan. Ini pas aku udah sampai Bandung, aku kasih tahu tuh dalam keadaan aku udah baik-baik aja, udah ditangani dengan baik, tinggal menjalani pemulihan. Pemulihan. Oke. Karena ya udah tenang sampai sekarang. Ya itu yang jadi menurut aku jadi tak terlupakan. Bener-bener tak terlupakan sih gitu. Iya. Udah it's my dream. It's my dream. And a nightmare datang gitu, tiba-tiba benar-benar nano-nano ya Ya. di situ. Oke, kalau next rencana ke depannya apa nih Kang Arsal? Kalau rencana ke depan karena Kan ada project-project dong ya, ke depan. karena aku udah memilih dunianya di dunia konten, terus dunia wisata gitu. Sebenarnya sebelumnya aku udah ada program sama Virsa juga keliling 33 gunung di 33 provinsi Wow, di Indonesia. yes. Hampir semuanya dong berarti. Aku udah di program itu aku udah sekitar 7 gunung. Terus kehambat karena aku kecelakaan. Nah Oke. sekarang hambatannya adalah aku nggak bisa naik gunung lagi yang durasinya terlalu lama karena belum bisa bawa beban terlalu Bawa berat. beban berat. Jadi yang dulu cita-cita keliling Indonesia naik gunung agak Harus turun diturunin gitu. dulu. Jadi aku masih ikut di program itu, cuman beberapa gunung pilihan yang tidak sulit gitu, yang artinya 1 sampai 2 hari masih bisa ditempuh. Kalau yang berhari-hari harus bawa beban berat nggak bisa. Carrier-nya iya berat banget. Kalaupun bisa harus bawa porter yang bawain gitu. Tapi kan cost-nya nanti terlalu tinggi. Nambah. Betul. Akhirnya gimana caranya aku tetap dapat income gitu, tapi ya emang income-nya di situ gitu, harus Iya, jalan-jalan gitu. Akhirnya aku jalan-jalan yang nggak terlalu sulit, yang istilahnya bawa beban bisa ditaruh, kayak mungkin hanya traveling ke suatu daerah, melihat kearifan lokalnya, orang-orangnya, budayanya, landscape di kaki gunungnya. Kalaupun ke gunung harus ke bukit yang nggak susah. Nggak begitu tinggi. Bikin jadinya kontennya konten-konten ringan gitu. Oke. Gimana caranya harus tetap jalan. Terus akhirnya pada suatu ketika aku nggak bisa dapat income dari naik gunung. Ada satu brand juga yang ya brand hospitality lah, ticketing, terus hotel segala macem yang dia butuh konten, Leisure ya. jadinya. leisure gitu. Kita disuruh bikin konten reels, TikTok dan YouTube buat mereka. Nah, oke. Itu jadi kayak apa ya, membangkitkan semangat lagi. Yang dulunya aku oke. anjir aku udah cacat, Udah nggak bisa nih. aku udah ngerti, Iya, aku padahal di sini cacat, mata uangnya. aku nggak bisa apa-apa. Iya. Akhirnya brand ini tuh jadi pintu saya untuk semangat jalan-jalan, dan itu ringan kayak cuman ke pantai atau oke. ke suatu daerah Tetap tempat dapat wisata. jalannya ya. Terus aku mikirnya wah ini jalan-jalan yang aku nggak bisa, soalnya dia membebaskan, kamu mau pilih destinasi manapun boleh, tinggal pilih. Jadi ya udah aku pilih destinasi yang belum aku pernah, kayak misalkan Oke. Raja Ampat, Danau Toba, terus kemanapun yang aku belum pernah aku pilih. Terus aku oke. bikin konten itu selama 3 bulan. Kemarin. Ya 3 bulan aku full sembari bikin konten buat brand tersebut, aku juga konten Oh, yang jadi aku dapat upload di juga. YouTube juga. Oke. Kayak gitu-gitu. Jadi sembari aku kerja bikin. Akhirnya sekarang ya udah aku ngejalanin traveling yang ringan. Terus ke depan aku mau ada program, Program apa? yaitu mengenalkan beberapa, Indonesia kan sangat kaya kan, entah itu alamnya, budayanya, apapun itu.
Aku pengen mengenalkan buat orang-orang ataupun keluarga muda yang pengen jalan-jalan, mengenalkan jalan-jalan ke Taman Nasional. Ih, itu bagus banget jujur Nah, karena aku karena udah wah bagus sih kenapa aku beberapa memilih kali. Taman Nasional? Karena itu salah satu destinasi wisata yang udah dikelola. Iya, Jadi iya betul. orang-orang nggak perlu takut lagi buat wah gue takut nanti di sana Ada gimana, apa ada nanti apa. gimana anaknya Jadi kecapean atau apa. kan banyak banget tuh taman Iya. nasional bagus tapi orang belum mengenal terlalu dalam Iya, gitu. iya, Kayak iya. misalkan contoh Taman Nasional Meru Betiri Ah, Merbetiri di mana tuh? di Banyuwangi. Yang Baluran itu kan? Bukan, Eh, itu Baluran Taman Baluran Nasional Taman sendiri. Oh, Jadi kan orang oke. taunya taman-taman nasional yang apa ya, yang udah terkenal aja. Iya, Nah, iya. aku mau ngasih Ternyata tahu, banyak, mau kan? ngasih tahu beberapa taman nasional yang bagus tapi orang belum cukup tahu untuk mengenal. Wow, Gitu. berarti ini harus diikutin ya Sobat Iya. Ngarung. Udah mulai kapan nih berarti programnya? Bulan ini aku destinasi pertama Ah, oke, kita tungguin banget. ke Taman Nasional Meru Betiri. Betul, kita tungguin banget. Semoga perjalanan dan rencananya Ya. juga aman-aman, lancar-lancar Semoga semuanya. dilancarkan. Amin. Semoga sakitnya juga cepat pulih. Ya, Dan it's biar a new dream, bisa menghasilkan naik new gunung dream. lagi. Betul dong. Masih ada hasrat ya untuk terus Ya. naik gunung. Oke, karena sekarang kita juga bakalan masuk ke game Sobat Ngariung bareng sama Kang Arsal. Kita siap-siap untuk gamesnya seperti apa? Deg-degan nggak? deg-degan, takut saya nggak bisa. Nanti saya malu. Nampaknya tidak, nampaknya tenang, nanti akan Ya. aku bantu dengan doa ya. Siap. Dibantu dengan doa, oke. Oke Kang Arsal, kita siap untuk games. Games yang pertama. Kita pengen tahu tahu Ada berapa nih? Insya Allah 100 sih. Wow. Kurangin 90 ya. Oke, siap-siap. Kapankah tanggal ulang tahun Bandung? Ayo, 1, 2, 3. Ditulis. 24 Desember gitu. Wah, ternyata jawabannya ada. Ditulis boleh nggak? Ditulis aja apa? Nggak usah, Dijawab langsung, nggak usah ya. 25 September, tidak apa-apa. Ini Maaf juga wargi Bandung. karena saya wargi dari mana? Saya wargi Jawa tapi lama juga di Bandung tapi lupa. Padahal tiap Ulang tahun acara Bandung? ulang tahun pasti ikut Saya selalu gitu. ada, gitu ya. Oke, siap-siap. Apakah hasil perpaduan warna biru dan kuning? Boleh ditulis? Biru dan kuning pasti tahu dong, gampang. Meletus balon, nah tulis dong, tulis. Ih, gampang kan tuh. Aku langsung ngasih clue nggak? Biru sama kuning hijau. Ih, betul. Nggak usah ditulis ah. Oh, nggak usah ditulis. Sekarang langsung dijawab juga. Binatang yang bisa hidup di air dan di darat. Disebut Katak, buaya, nama ininya, spesies biologisnya. amfibi. Betul sekali. Siap-siap lagi pusat Ya peredaran. Allah, aman. Ya Allah, mama doain aku ya, gitu kan ya. Soalnya jejak digital. Oh itu dia ya, jadi ketahuan benar. Pusat peredaran tata surya adalah Planet. pusat peredarannya. Jeng jeng, Orbit. jeng jeng. Orbit dari Telkom Indonesia dong, bagus bagus. Bagus juga nih nggak disuruh. Tata surya. Pusat peredarannya. Jadi mengitari apa nih? Aduh, apa ya? Lupa Apa? aku. Yang menyinari kita. Matahari. Betul. Oke, sebutkan 5 nama kota di Indonesia yang awalannya huruf B. Bandung. Gampang dong. Terus Ban- planet yang di dekat Jakarta itu yang jauh dari Bekasi. Terus? Bandung, Bekasi. Terus ada asinan dari mana Bima, ya? Bima. Oh, Bima benar Bima jauh juga tuh. Banyuwangi. Terus- Yes, betul. 4 ya? Baru 4, satu lagi. Satu lagi. B. Ayo. Binjai. Yes, song dari Binjai. Langsung gitu nggak? Ya, betul. Oke, siap-siap. Flute adalah alat musik yang dimainkan dengan cara flute. Di ini. Di Ayo. apa? Di tiup. Ya betul. Padahal ngira-ngira kan dari mukanya. Ya dia ada petikan gininya. Gini. Oke. Siap-siap. Mata uang negara Filipina. Aduh, apa ya? Aduh, aku juga kalau ditanya ini nggak akan tahu sih, sumpah jujur, mata uang negara Filipina. Skip. Bahasa Sundanya ini yang buat apa sih bahasa Nggak tahu Ih, Sunda. sumpah. Nggak tahu. Jawabannya adalah peso ya. Oh iya, peso. Iya, siap-siap lagi. Ini mau ditulis juga boleh. Kalau di luar kepala hebat banget ya. ini kan kali kan?
Apa nih? Hah? Oh, pangkat 3. Soalnya ini nggak bisa pangkat ya kalau ini ya. Oke, 2 pangkat 3 kali 100 tambah 75. Siap-siap, 2 pangkat 3 kali 100 tambah 75. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Bentar. Gak apa-apa deh kalau Jujur paling bodoh kalau matematika dari sama, aku juga. Untung aku yang nanya gitu kan. apalagi ini ada pangkat, belum akar-akaran. Sama-sama. Perasaan aja, aku cuman utang doang yang aku inget. Kalau Bentar, ini enggak. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Berarti duanya ada 3. Betul. Duanya ada 3. 675. Jawabannya dia 875. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 Oh, kali iya. 100 800 tambah 75. Wow. Maaf saya bodoh kalau matematika. Maaf, saya juga karena ada kunci jawaban. Ya. Thank you sekali udah dapat datang, bagi-bagi tips, bagi-bagi inspirasi, main-main bareng sama Sobat Ngariung. Semoga kedepannya semakin Amin. banyak lagi konten-konten yang mengedukasi dan memberikan kita konten jalan inspirasi. Betul banget. Ada satu tips mungkin dari Kang Arsal untuk teman-teman yang ingin jadi konten kreator? Ya tadi sih sebenarnya udah sempet ya, jadi yang paling pertama kita harus mulai dulu. Mulai itu aja ya. Pokoknya mulai dulu. Jangan. Kalau udah mulai pasti kita akan tahu formulanya seperti apa, dan yang terakhir yang paling susah menurut saya sama ini konsisten. Itu banget yang paling susah. Jadi mulai aja dulu, kamu akan tahu segalanya, entah itu mulai jalan-jalannya, mulai bikin kontennya. Ketika mulai bikin konten, kamu akan tahu cara edit, cara bikin gambar yang bagus. Terus ketika udah di jalan, kamu akan tahu akan minta tolong ke siapa, harus nyari ke siapa. Terus ketika semuanya udah, lakukanlah berulang-ulang dan konsisten. Yes. Kalau udah konsisten, orang akan tahu siapa kita gitu. Jadi Betul. kita nggak perlu Nih, gue biar followersnya banyak, biar subscribernya banyak. Sebenarnya itu semua akan datang sendiri ketika konten yang kita sajikan itu menarik buat orang lain gitu. Oke, dan it's the wonder of seseorang yang menginspirasi kita hari ini. Terima kasih sekali Kang Sama-sama. Arsal terus membagikan cerita-cerita Ya. inspirasi untuk teman-teman yang ada dimanapun. Sehat terus Kang Arsal, thank you. Siap. Itu tadi Sobat Ngariung, kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Arsal. Sampai ketemu di episode selanjutnya untuk kita ketemu lagi sama sosok-sosok inspirasi di Ngariung bareng Telkom Indonesia. Podcast ngobrol bareng bikin senang. Tuh, thank you.